Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Syahrir. Eh, Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah sistem digital. Hari ini di pertemuan pertama kita akan belajar sistem bilangan ya. Nah, sebelum kita belajar ke sistem bilangan, kita belajar dulu intro mengenai sedikit nanti ya di PowerPoint kita di handout PowerPoint, yaitu mengenai analog. Analog, kalau kita representasikan, biasanya kita menyebut sebuah data analog ya. Nah, data itu adalah suatu sinyal yang biasa dikirimkan dari suatu pemancar atau transmisi atau transmitter ke penerima atau receiver untuk berkomunikasi. Contoh data yang biasa kita implementasikan atau kita rasakan setiap hari ketika kita berkomunikasi lewat smartphone, baik itu melalui suara ataupun melalui chat. Nah, bentuk data itu biasa kita dengar ya, berupa audio, suara, kemudian berupa huruf ataupun angka atau karakter lainnya, baik yang ditulis tangan ataupun dicetak. Dan tentunya biasa juga tidak hanya huruf atau suara, biasa juga kita berupa foto ya, kita kirimkan melalui chat, kemudian gambar ataupun video dengan video call. Nah, itu sebenarnya semua adalah bentuk data. Nah, yang dimaksud dengan analog adalah representasi nilai kontinu. Jadi data tersebut kontinu yang terperbanding terhadap waktu. Nah, sistem analog biasanya diwakili oleh kita sebut tegangan, kemudian arus dan kecepatan. Nah, bedanya apa sistem digital? Nah, sistem digital itu representasinya nilai diskrit ya. Kita biasa menyebut bahwa nilai digital dan diskrit, artinya langkah per langkah. Nah, yang dimaksud di sistem digital di sini biasanya menggunakan simbol ya, yang dinamakan digit. Nah, digit tersebut sebenarnya hasil digitalisasi atau sinyal yang digitalisasi, di mana sinyal tersebut dikonversi dari analog ke digital ya. Sebenarnya sinyal digital itu adalah sinyal analog yang dikonversi menjadi digital yang kita kenal dengan teknik ADC, analog to digital converter. Oke, komputer ya. Nah, komputer itu ya pasti implementasi digital. Saat ini kita selalu melihat implementasinya adalah dalam komputer ya. Nah, komputer adalah suatu perangkat elektronik ya. Tentu di dalamnya terdapat sinyal-sinyal listrik di mana sinyal-sinyal tersebut membawa sebuah data ya, data-data yang kemudian kita dapat melihat olahan data tersebut dalam monitor. Nah, kemudian kalau kita representasikan sebuah sinyal ya, itu dalam suatu analogi, misal seperti sini, analoginya saklar ya. Jika kita analogikan bahwa sinyal analogi itu adalah off ya, kita representasikan nilai 0. Kalau sinyal analoginya adalah hidup, kita representasikan 1 ya. Nah, kalau kita representasikan seperti itu berarti dalam sebuah komputer ya, banyak representasi sebuah data 0 dan 1 ya. Artinya berarti kalau data 0 dan 1-nya representasinya adalah sebuah saklar, maka di dalamnya terdapat banyak saklar-saklar yang dimana saklar tersebut dalam suatu fungsi kita menamakan komponen elektronik berupa transistor. Kemudian bit ya. Jadi yang dimaksud dengan bit adalah setiap angka 0 dan 1 ya. Jadi bit direpresentasikan 0 dan 1. Kemudian bit sendiri singkatan dari binary digit. Sebenarnya binary digit itu diambil dari binary number system atau sistem bilangan biner. Jadi kalau kita mendengar kata bit, itu adalah sebenarnya representasi dari sistem bilangan biner.
Oke, bilangan biner itu apa sih? Kalau kita representasikan, bilangan biner itu adalah eh, terdiri dari angka 0 dan 1. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mendapatkan atau mempelajari apa yang dimaksud dengan bilangan biner. Nah, contoh misal di sebelah kiri tabel ini ya, ada sebuah angka, ada 0. Nah, 0 ini kalau kita representasikan dalam bit, maka kita katakan bahwa 0 ini terdiri dari 1 bit. Kemudian nilai selanjutnya, 1 ini terdiri juga 1 bit. Kemudian nilai 0, 1, 1, 0 itu terdiri dari 4 bit. Kalau kita hitung 1 bit, 2 bit, 3 bit, 4 bit. Maka totalnya adalah 4 bit. Kemudian ada nilai biner 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Kalau kita hitung, ini 1 bit, ini 2 bit, ini 3 bit, ini 4 bit, ini 5 bit, ini 6 bit, ini 7 bit, kemudian ini 8 bit. Totalnya adalah 8 bit. Kemudian sistem bilangan binar ya. Nah, nanti kita belajar juga sistem bilangan binar. Di sini hanya secara umum saja. Sebenarnya sistem bilangan binar itu intinya adalah 1 dan 0 ya. Sedangkan kalau bilangan desimal itu 0 sampai 9. Istilah kemudian ada namanya istilah byte ya. Di mana istilah byte adalah biasa direpresentasikan sebagai pengolah data yang satuannya untuk word processing ya. Jadi processing kata. Processing kata di mana dalam 1 byte itu terdiri dari 8 bit binar ya. Jadi 1 byte itu terdiri 8 bit binar ya. Oke. Berikut ini tabel perbandingan ya. Definisi unit untuk data ya. Jadi dalam 1 bit ya, binary-nya adalah digit. Jadi bit ini isinya binary digit. Kemudian nilai binary digit terdiri dari 0 dan 1. Kemudian representasi byte-nya adalah 1. Kemudian bits-nya adalah 1. Selanjutnya di dalam unit byte, maka definisinya kita hitung 8 bit ya. Jadi byte, kalau kita definisikan byte, tetap 1 byte. Kemudian ukurannya adalah 8 bit. Ini biasanya representasinya untuk kode ASCII. Contohnya ya. Contohnya kode ASCII. Atau Amerika Standard Code Interchange ya. Kemudian kilobyte. Jadi kilobyte itu nilainya adalah 1024 byte. Kemudian 1000 byte ya. Kilobyte kita hitung dalam byte-nya adalah 1000 byte. Jadi 1 kilobyte itu adalah 1000 byte. Kemudian 1 kilobyte itu adalah 8000 byte. Contoh misal ukuran email biasa sama dengan 2 KB. Kemudian 10 halaman dokumen sama dengan 10 KB. Berarti KB ini menunjukkan 2 kilobyte. Jadi kalau kita representasikan definisinya ke dalam byte, itu adalah nilainya 1024 byte atau 1000 byte ya. Kemudian untuk bitnya berarti 2 KB berarti 1024 ya, tambah 1024 ya. Berarti 2448 ya, seperti itu. Oke, selanjutnya megabyte ya. Megabyte sendiri ada, kalau kita representasikan definisinya adalah 1024 kilobyte atau dalam byte ukurannya adalah 1 juta. Kemudian dalam bit itu ukurannya adalah 8 juta. Nah, kita kalikan saja ini 1024
KB berarti kali 1024 KB ya. Jadi 1000 kali 1000 tentu nilainya adalah 1 juta ya. Kemudian totalnya pasti dia 8 kali 8 berarti 8 juta ya. Karena dalam satu byte itu ada 8 bit. Contoh misal dalam floppy disk ya, 1,44 MB. Berarti ini kalau kita representasikan 1,44 MB, tentu nilainya adalah kurang lebih 1,44 berarti kali 1024 ya. Kemudian kalau kita representasi dalam byte berarti 1,44 kali 1024 ya. Kemudian kali 1024 lagi ya. Jadi bisa sampai banyak ukurannya ya kalau kita lihat ini. Jadi bisa sampai 1 jutaan lebih ya. Jadi 1,4 MB ya, saya kira 1 jutaan lebih lah. Seperti itu. Kemudian gigabyte ya, kalau kita ukur ya 1024 MB tentu itu sama miliar ya. 1 miliar lebih ya. Kemudian kalau dalam bit berarti 8 miliar. Contoh misalnya representasinya ke hard drive sama dengan 40 GB ya. Seperti itu. Nah, kemudian terabyte 1024 GB itu 1 triliun ya. Jadi silakan masukkan di sini tera. Tera itu berarti 1000 giga ya. 1000 giga Anda masukkan di sini ya. Maka kurang lebih dia 1 triliun ya. Dan kalau dia kita representasi dalam bit maka dia representasi adalah 8 triliun. Seperti itu. ASCII yang tadi, American Standard Code Information Interchange, adalah standar yang dipakai biasanya, implementasinya biasa kita lihat dalam sebuah keyboard ya. Nah, keyboard itu adalah implementasi dalam ASCII ya, American Standard Code for Information Interchange. Oke, itu bekal untuk sebelum kita masuk ke sistem bilangan tadi ya. Intinya adalah data ini Anda pelajari, Anda pahami maksudnya dari hasil konversi ya dari bit ke byte ya, dan dari kilobyte ke bit, byte dan bit itu harus Anda pahami maksud ukuran dari unit data tersebut. Nah, selanjutnya sistem bilangan ya. Nah, sistem bilangan ada bilangan desimal. Bilangan desimal yang kita ketahui adalah bilangan dari 0 sampai 9 ya. Jadi kalau kita representasikan jadi dn sampai dm ya, dimana dn kali basisnya adalah 10. Jadi bilangan desimal itu basisnya adalah 10, dimana n nanti akan kita pangkatkan ya. Jika n-nya adalah sebanyak nilai m ya, sebanyak m, maka dia akan menjadi pangkat urutan sampai dengan m. Nah, contoh misal 1, 2, 3, m-nya adalah kalau kita lihat sebanyak 3 kali. Jadi kalau kita hitung dari 0, 1, 2 berarti pangkat yang tertinggi adalah 2, di mana nantinya kita 3 ini kita masukkan di sini. Jadi basisnya adalah 10, berarti ini dihitung 0, berarti 3 kali 10 pangkat 0, kemudian tambah ya, tambah, kemudian 2 dikali, ini berarti 0, 1, berarti ini basisnya adalah 10 pangkat 1, selanjutnya adalah 1 kali 10 pangkat 2. Jadi kalau kita tambahkan 3 kali 10 pangkat 0, tentu 10 pangkat 0 adalah nilainya 1 ya. 1 kali 3 berarti nilainya 3. Kemudian 2 kali 10 pangkat 1 berarti nilainya adalah 20. Kemudian 10 pangkat 2 nilainya adalah kali 1 adalah nilainya 100 ya. Jadi 100 tambah 20 tambah 3 sama dengan 123. Jadi untuk bilangan 123 desimalnya adalah 123 seperti itu. Oke, jadi positional value-nya di sini adalah urutannya. Jadi kalau dia ada 3 berarti 10 pangkat 0 sebagai pengali. Kemudian di sini 10 pangkat 1 sebagai pengali.
kemudian ada 10 pangkat 2 sebagai pengali. Bobotnya kita bisa hitung bahwa untuk MSD adalah nilai dari urutan 10 pangkat 2 atau nilainya 1 ya. Ini adalah urutan MSD, most signifikan, kemudian LS ya, low signifikan ya, itu nilainya adalah 3. Nah, selanjutnya bilangan binar. Nah, bilangan binar base exponent, contoh misalnya base exponent yang harus Anda biasanya dalam pangkat ya, basis 2 ya. Jadi binar itu selalu bilangan basisnya adalah 2. Kalau yang desimal tadi bilangan basisnya adalah 10. Berarti kalau 2, urutannya kalau kita hafal secara base exponent itu 2 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama 2, dan seterusnya sampai 2 pangkat 5, 32. Nah, itu kita hafal nilai-nilai tersebut, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, dan seterusnya. Sebaiknya Anda hafal nilai-nilai tersebut. Nah, jumlah radiksnya adalah 2, jadi binar itu jumlah radiksnya adalah 2. Jadi kalau kita urut ya, urutan dari 0 berarti dia nilainya adalah 0 dan 1. Nah, contoh misal ada bilangan binar ya, 1, 1, 1, 0, ini salah, maaf. Saya urutkan dulu, 2 itu, ini basis 2 ya, saya ulang dulu, ini basis 2 maksudnya ya. Jadi ini saya ulang, nilainya begini. 1, 0, 1, 1, 0 ya. Jadi ada nilai binar. Karena kalau ada seperti ini berarti dia bilangan binar ya. Jadi 1, kita urutkan dulu, berarti ini dikali 2 pangkat 0, ini dikali 2 pangkat 1, ini dikali 2 pangkat 2, ini dikali 2 pangkat 3, ini dikali 2 pangkat 4. Jadi ini pangkat ya. Jadi ini pangkat ya. Jadi kalau kita urut 0 kali 2 pangkat 0, ini yang dipangkat, saya perbaiki dulu. Pangkatnya ini. Jadi ini bilangan binar contohnya 10 110. Kalau kita kalikan berarti nilai 1 kita taruh di sini ya. Berarti urutan pengalinya adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Kalau kita mulai dari depan berarti ini 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 4, kemudian 0 2 pangkat 3, kemudian 1 kali 2 pangkat 2, kemudian 1 2 pangkat 1, kemudian 0 2 pangkat 0. Berarti kalau kita hitung ini apapun di bilangan yang dikalikan 0 pasti nilainya 0. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2. 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4. 0 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 0. 1 kali 2 pangkat 4 sama dengan 16. Berarti 16 tambah 20 tambah 2. Nilainya desimalnya adalah 22. Jadi kalau kita hitung 10110 itu nilai desimalnya adalah 22. Jadi bilangan binarnya 10110 itu sama dengan 22. Nah, selain teknik yang seperti hitungan tadi, konversi menggunakan basis 2 pengalinya untuk mengubah nilai konversi bilangan dari binar ke desimal, ada juga cara cepatnya. Cara cepatnya adalah contoh misal ini 10110, kita langsung saja menghafal nilai 1, 2, 4, 8, 16. Nah, di mana nilai itu ya ini ya. Jadi 1, 2, 4, 8, 16, 32. Itu adalah basis 2-nya dari setiap representasi nilai dari hitungan belakang ya. Jadi ini dari belakang 2 pangkat 0 ya. Jadi kita hitung yang bernilai 1 saja. Contoh yang bernilai 1 ini 1 di sini berarti ini nilainya adalah 2 pangkat 1. Berarti 2.
Kemudian ini 2 pangkat 2, berarti 4. 4 tambah 2, 6 ya. Kemudian yang satu ini representasinya tadi 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ini 2 pangkat 4, 16. 16 ditambah 6, nilainya tadi sini sama dengan 22. Seperti itu ya. Bisa secara menghitung seperti itu, bisa juga menghitung secara manual. Intinya hasilnya akan sama. Oke, ini bilangan biner representasinya ya. Jadi ini tadi bilangan biner untuk panduan sebelum kita masuk ke representasi bilangan biner. Nah, bilangan biner itu representasinya adalah basis 2 ya. Jadi representasinya adalah basis 2. Contoh misal 1, 1 basis 2 ya. 1, 1 basis 2 sama dengan berarti 1 ya dikali, ini kan tadi kalau kita hitung dari belakang basisnya 2 pangkat 0 ya, ini 2 pangkat 1, kemudian 2 pangkat 2. Jadi kalau kita letakkan ke sini 1 dikali, atau bisa juga dari belakang ya, 1 ini kita ukur ke sini 1 dikali 2 pangkat 0, kemudian 1 dikali 2 pangkat 1, kemudian 1 2 dikali 2 pangkat 2. Jadi kalau kita hitung hasilnya 1 kali 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 itu selalu nilainya adalah 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi kalau kita hitung 8 tambah 2 tambah 1 sama dengan 7. Nah, representasi MSB-nya, low significant value-nya, itu adalah 2 pangkat 0 atau nilainya adalah 1. Kemudian MSB-nya adalah 2 pangkat 2. Nah, selanjutnya bagaimana mengkonversi bilangan desimal ke biner ya. Nah, caranya konversi bilangan desimal bulat itu kita menggunakan pembagian 2 ya. Kemudian nanti ada istilahnya sisanya. Nah, sisa itu membentuk jawaban yang dimana sisa yang pertama akan menjadi least significant bit, LSB, kemudian sisa yang terakhir menjadi most significant bit, MSB. Nah, contoh yang pertama ya, ada nilai desimal konversi, ya ini maksudnya konversi ya, konversi 179 basis 10 artinya nilai desimal. Jadi kalau ada nilai di bawahnya 10 berarti ini adalah nilai desimal. Ke binar berarti pembaginya adalah 2, berarti selalu dibagi 2 atau biasa kita mengingat di pelajaran SMA atau SMK dibagi 2 untuk basis 2 ya. Jadi 179. Jadi berapa yang mendekati angka 179 dikali 2 berarti 89 ya. Kalau kita kali 2 kali 89 itu nilainya 178 ya. 179 dikurang 178 sisanya 1. Nah, itu sebagai nilai LSB yang pertama ya. Oke. Jadi saya ulangi, 179 dibagi 2, cari nilai yang mendekati 179 ya. Nah, ternyata kita dapat 89. Nah, 2 kali 89 itu nilainya 178. 179 dikurang 178 itu adalah sisanya 1. Seperti itu. Nah, kemudian nilai 89 ini kita basiskan 2 lagi. Nah, kita basiskan 2 terus sampai nilainya bernilai 0 dan 1 untuk nilai yang di sini ya. Untuk nilai yang di sebelah kiri. Nah, contoh ini 89. Apakah dia masuk bilangan biner 0 dan 1? Tidak, berarti kita masih basiskan 2. Ya, basiskan 2. Jadi 89 basis 2. Kita cari lagi berapa nilai dikali berapa dengan 2, dia mendekati 89. Berarti nilainya adalah 44. Karena 2 dikali 44, itu nilainya 88. Nah, 89 dikurang 88, itu adalah sisanya 1. Seperti itu. Kemudian kita cek lagi, apakah nilai 44 ini nilai biner atau bilangan biner? Ternyata bukan ya. Nah, karena bukan, berarti kita basiskan 2 lagi. Seperti ini ya. Kita basiskan 2, ditulis di sini. Berarti 44 basis 2, berapakah nilai yang mendekati 44 atau sama dengan 44? Ternyata pada saat kita hitung adalah 22. 2 dikali 22 adalah 44. 44 dikurang 44
berarti 0, berarti sisanya adalah 0. Selanjutnya kita cek lagi, apakah 22 itu bilangan biner? Bukan, belum ya. Nah, karena bilangan biner adalah nilainya 0 dan 1. Berarti kita basiskan 2 lagi. Bernilai berapa yang mendekati 22 atau sama dengan 22 jika dikalikan dengan 2. Ternyata nilainya adalah 11. Karena 11 dikali 2 sama dengan 22. Nah, 22 dikurang 22 sama dengan 0. Ya, sisanya adalah 0. Seperti itu. Nah, sekarang kita cek nilai 11 ini apakah bilangan biner? Bukan, masih bilangan yang lain, bukan bilangan biner. Nah, oleh karena itu kita basiskan 2 lagi. Nilai berapa yang mendekati dengan 11 jika kita kalikan 2? Ternyata adalah nilainya 5 ya, karena kalau 6 dia 12 lewat dari 11, berarti kita pakai 5. 2 dikali 5 adalah 10. 11 dikurang 10 sama dengan 1, berarti sisanya adalah 1, seperti itu. Nah, kemudian kita cek lagi, apakah 5 itu bilangan atau bilangan digital atau bilangan sistem digital? Nah, ternyata bukan ya. Nilai sistem bilangan digital itu adalah 0 dan 1. Jadi kita basis 2-kan lagi. Nah, nilai berapa dikali 2 yang mendekati 5? Itu adalah 2, karena 2 dikali 2 sama dengan 4, di mana mendekati 5. Nah, 5 dikurang 4, sisanya adalah 1. Nah, sekarang kita cek lagi, apakah 2 bilangan biner? Bukan, karena bilangan biner itu adalah 0 dan 1. Karena bukan bilangan biner, di sini kita basis 2 kali lagi. Nah, basiskan 2, berarti nilai berapa yang mendekati dengan 2? Jika kita kalikan 2, ternyata adalah nilainya 1. 1 dikali 2 adalah nilainya 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Oke, terakhir, apakah 1 ini bilangan biner? Ya, karena 1 bilangan biner berarti sisa MSB-nya adalah 1. Jadi 1 kita masukkan di sini. Langsung ya, jadi jika sudah terjadi atau sudah hasil akhirnya adalah nilai bilangan biner, maka 1 ini kita langsung bisa tulis nilainya adalah 1, kemudian kita berhenti. Berarti nilai binernya adalah 1, berarti ini dari depan ya. Kita tulis dari depan 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Jadi 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Jadi dari bawah ditulis paling depan. Jadi ini ke sini, kemudian nilai paling belakang ke sini. Seperti itu. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Anda komen di bawah kolom komentar ya. Apa yang Anda ingin tanyakan, nanti saya akan membuat video selanjutnya di video pertemuan minggu depan insya Allah. Nah, kemudian selanjutnya ini saja tidak masukkan ya. Saya lompati saja yang itu karena tidak masuk di ini kita. Nah, selanjutnya bilangan oktal ya. Nah, bilangan oktal kalau tadi bilangan biner itu basisnya adalah 2. Nah, bilangan oktal itu basisnya adalah 8. Artinya ada 8 simbol yang mewakili bilangan tersebut. Contoh di bilangan oktal itu adalah nilai desimal 0 sampai 7 karena dia basis 8, berarti nilainya adalah 0 sampai 7. Nah, kalau kita representasikan dalam biner berarti 0 itu adalah nilainya 00, kalau 1 adalah 001, kemudian kalau 2 0010 sampai seterusnya 7 itu nilainya 111 ya. Nah, kalau kita oktalkan berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nilai oktal itu adalah nilainya 0 sampai 7. Apakah 8 nilai oktal? Bukan. Apakah 2 bilangan oktal? Ya, karena oktal itu karena 2 itu adalah bilangan oktal. Kalau kita lihat tabel yang di sini. Nah, representasinya sama tadi yang desimal, biner. Nah, dan untuk total seperti itu juga. Jadi pengalinya adalah basis 8 ya, sampai M ya. Contoh misal 567 basis 8. Berarti 5 dikali
hitungannya adalah di sini ini hitungannya adalah di sini adalah 8 kali pangkat 0, kemudian 8 pangkat 1, kemudian 8 pangkat 2. Berarti kalau dari belakang 7 kali 8 pangkat 0, 6 kali 8 pangkat 1, kemudian 5 kali 8 pangkat 2. Jadi kalau kita hitung 8 pangkat 0 adalah 1, berarti dikali 7 tetap 7. 6 kali 8 48, kemudian 64 kali 5 sama dengan 320. Nah, kita hitung 320 tambah 48 tambah 7, nilainya adalah 375 desimal. Berarti 567 oktal itu nilai desimalnya 375. Nah, selanjutnya bagaimana mengkonversi bilangan oktal ya. Nah, caranya kita konversi, contoh misal mengkonversi bilangan desimal ke oktal ya. Nah, sama tadi kayak binar, bagaimana cara mengkonversi bilangan binar ke bilangan desimal. Atau sebaliknya, bagaimana mengkonversi bilangan desimal ke bilangan binar. Nah, di sini juga kita pelajari bagaimana mengkonversi bilangan desimal ke oktal. Tentu caranya sama, kalau tadi binar itu pembagi basisnya adalah 2. Nah, kalau di oktal pembagi basisnya adalah ada 8. Contoh seperti ini. Ada nilai 266 oktal, maka kita ada nilai 266 desimal. Kita ingin mencari berapa nilai oktalnya. Karena oktal basis 8, berarti kita bagi ke 8, nilai berapa yang mendekati 266 jika dikali dengan 8. Nah, di sini kita dapat nilai 33. Karena 33 kali 88 itu nilainya 264 ya. 264. Nah, sekarang kita kurangi 266 dikurang 264, berarti sisanya adalah 2. Seperti itu. Nah, kita lihat, cek apakah 33 ini adalah bilangan oktal. Bukan ya. Oktal itu nilainya hanya 0 sampai 7. Berarti kita bagi lagi. Kita bersihkan lagi 8. Nah, kemudian nilai berapa atau nilai kali berapa yang dikalikan dengan nilai 8 sehingga mendekati nilai angka 33. Nah, kalau kita cari itu nilainya adalah 4. Karena kalau 5 kan nilainya 40 lebih dari 33. Kalau 4 nilainya 32. Nah, sekarang kita hitung 33 dikurang 32 nilainya 1. Kita cek apakah 1 itu bilangan nilainya 4 ya. Sisanya adalah 1. Kita cek apakah 4 itu bilangan oktal. Ya, karena oktal kan bilangannya 0 sampai 7. Karena bilangan oktal berarti dia langsung ke sini ya. Berarti di sini nilainya 4. Jadi nilainya adalah 4, 1, 2. Atau kita konversi 26,10 itu nilai oktalnya 4, 1, 2 basis 8. Nah, selanjutnya bagaimana konversi bilangan binar ke oktal. Nah, caranya contoh seperti ini ya. Ada nilai 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Nah, karena oktal itu adalah basisnya adalah 3 ya, selalu 3. Kenapa 3 bit ya? Atau kita katakan 3 bit karena apa? Tadi kan kita sudah pelajari bahwa nilai oktal nilainya adalah 0 sampai 7. Nah, kalau kita representasikan 0 sampai 7 itu ke biner itu dari 00 sampai 111. Nah, semuanya nilainya itu adalah terdiri dari 3 bit. Berarti nilai oktal itu nilainya adalah 3 bit. Nah, karena nilainya 3 bit berarti untuk mengkonversi biner ke oktal gunakan paket teknik pemisah 3 bit, berarti kita pisahkan dari belakang ya. 0, 1, 0 itu 3 bit kita pisahkan. Kemudian 1, 1, 1 kita pisahkan juga. Kemudian 0, 0, 1 kita pisahkan juga. Kemudian kita hitung nilai binarnya ya. Jadi ini 0, 1, 0 itu nilainya adalah 2. Karena dari mana? Kalau kita pakai teknik BCD, ini nilainya 0. Apapun ya 0 dikali 0 pasti nilainya 0, jadi tidak usah memperhatikan nilai 0. Perhatikan saja nilai yang bernilai 1. Nah, jadi kalau 1 ini, kalau kita lihat ini 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, berarti
2 pangkat 1 dikali 1 nilainya adalah 2. Berarti nilainya di sini adalah 2. Dari 0, 1, 0 nilainya adalah 2. Kemudian 1, 1, 1 kita hitung binernya 2 pangkat 0, 1. Ya, 2 pangkat 1, 2. Berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian 2 di pangkat 2, 4. Berarti nilai 4 ditambah 2 ditambah 1, nilainya adalah 7. Nah, kemudian selanjutnya 001. Untuk 0 kita tidak usah lihat, kita langsung ke nilai angka 1 saja. Berarti nilainya ini adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, berarti 2 pangkat 2. Berarti ini adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti kalau kita lihat hasilnya, binar ke oktal itu nilainya adalah 4, 7, 2, basis 8 atau oktal. Selanjutnya, bagaimana konversi bilangan oktal ke biner sebaliknya. Contoh misal 472 basis 8. Nah, karena tadi kita sudah pelajari bahwa oktal adalah mempunyai basis 8 atau nilai digit itu 3 bit, maka kita langsung pisahkan ya. Jadi 2 kita pisahkan, kemudian kita cari binernya. Binernya ada 0, 1, 0. 7 kita pisahkan seperti ini, kemudian kita cari binernya. 7 itu nilainya 1, 1, 1 ya. Kemudian 4 binernya adalah 100. Kemudian setelah kita dapat binernya, kemudian kita gabungkan seperti ini. Jadi bilangan oktal ke bilangan binar. Nah, bilangan binar sudah basis 2, bilangan desimal sudah basis 10, bilangan oktal sudah basis 8. Tekniknya semua caranya sama ya, tinggal mengubah nilai basisnya. Jadi kalau desimal basisnya 10, jadi kalau binar basisnya 2. Kemudian kalau oktal basisnya 8 ya. Cara konversinya tetap sama, tinggal basisnya yang diubah. Nah, silakan Anda melihat slide-slide-nya jika atau membaca kembali slide-nya jika masih bingung bagaimana menghitung atau mengkonversi bilangan desimal ke binar atau binar ke desimal atau oktal ke desimal dan sebagainya. Nah, kalau ada pertanyaan silakan Anda tulis di kolom komentar di bawah sebelum saya lanjutkan materi, sehingga nanti di video materi selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang Anda tulis di kolom komentar tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah heksadesimal. Nah, bilangan heksadesimal kita biasa sebut basis 16 ya. Jadi tadi binar itu basis 2, oktal basis 8, desimal basis 10. Nah, kalau heksadesimal itu adalah basisnya 16. Nah, representasinya bisa kita lihat seperti ini. Jadi bilangan heksadesimal itu nilai desimalnya 0 sampai 15. Nah, kalau tadi oktal nilai desimalnya itu 0 sampai 7. Kalau binar nilai desimalnya adalah 0 sampai 1. Nah, kalau desimal bilangan desimalnya adalah 0 sampai 9. Nah, kalau heksa itu nilai desimalnya adalah 0 sampai 5, 15. Binarnya ya kita bisa representasikan seperti ini. 00 sampai 11111 ya. Seperti itu. Oke, nah untuk heksadesimal, nah dia mempunyai nilai tersendiri ya. Contoh misal untuk nilainya 0 sampai 9 ya. Maka itu adalah nilai heksadesimal. Kemudian untuk 10 itu representasinya itu berupa huruf ya. Kalau 10 berarti dia A. Kalau 11 berarti dia B. Kalau 15 berarti dia F ya, seperti itu. Jadi karena 0 hanya mempunyai nilai 0 sampai 15. Nah, untuk bilangan heksadesimal sama sebelumnya tekniknya ya. Bagaimana mengubah contoh bagaimana mengubah nilai heksadesimal ke nilai desimal atau basis 10. Ya, dari basis 16 heksadesimal ke basis 10 bilangan desimal. Contoh seperti ini 2F16 ya. Tekniknya hampir sama tadi, bilangan binar, oktal dan desimal ya. Karena basisnya 16 berarti F ini dikali 16 pangkat 0. Jadi di urutan paling belakang dia dikali 2 dikali 0 ya, atau 16 pangkat 0. Kemudian A
ya. A itu nilainya berapa? A itu nilainya 10. Kalau F itu nilainya 15. Ini langsung angkanya. Berarti nilainya ini adalah 15, kemudian ini adalah 160, kemudian 2 dikali 16 pangkat 2, 512. Jadi kalau kita hitung 512 tambah 160 ditambah 15 sama dengan 687 basis 10. Nah, kemudian bagaimana mengkonversi bilangan tersebut? Ya, caranya hampir sama ya, tinggal kita bagi basis 16 ya. Contoh misal kita diperintahkan menghitung bilangan seperti ini ya. Nah, contoh misalnya bilangan heksadesimal ya, 4 ke desimal ya. 4, 2, 3 bagi 16. Nilai berapa yang dikalikan dengan 16 mendekati 4, 2, 3. Berarti 26. Berarti 26 dikali 16 itu nilainya 400 100 berapa? 116 ya. Jadi 416 dikurang 423 dikurang 416. 16 dikali 26 itu 416 ya. Jadi 423 dikurang 416 itu sama dengan 7. Atau sisanya tuh 7 ya. Oke. Nah, selanjutnya kita cek apakah 26 itu masuk bilangan heksadesimal. Tentu tidak ya. Jadi kita masukkan 10 lagi. Berarti 26, 16. Nilai kali berapa dengan 16 itu mendekati 26. Tentu nilai adalah kali 1. Karena kalau kali 2 itu nilainya 32 ya. Lebih dari 26. Selanjutnya 16. 1 kali 16, 16. Nah, 26 dikurang 16. Sisanya adalah 10. Nah, 10 kita cek apa dia masuk bilangan heksadesimal? Ya, masuk ya. Jadi nilai sisa 10 tadi ya, kita masukkan langsung ya. Kita masukkan langsung jadi 423 nilainya adalah sisanya kita ambil sisa 10, kemudian 10 itu jadi A ya. Jadi nilainya adalah A7 ya. Jadi nilainya adalah A7 seperti itu. Ini kita hilangkan saja. Sorry, nilainya adalah 1, ini 1 ke sini ya. 1 A7 ya. Kita ambil juga satunya karena 1 masuk. Ini kan 1 ke sini ya. Jadi apakah 1 tadi kita pas sisa 10 ya. Kita cek apakah 1 bilangan heksadesimal ya. Kalau sudah masuk bilangan desimal ya, berarti kita sudah stop. Berarti 1 kita masukkan 1, kemudian 10-nya kita ambil sisa ini, 10 jadi A, kemudian 7 kita masukkan. Jadi 1 A7 ya. Seperti itu. Kemudian konversi heksadesimal ya. Nah, bagaimana cara mengkonversi heksadesimal ke biner? Nah, caranya sama tadi dari heksadesimal ke oktal, desimal ke oktal ataupun oktal ke biner atau biner ke oktal. Contoh misal seperti ini 9F216 karena heksadesimal mempunyai panjang bilangannya 4 bit, maka nilai ini kita konversi dulu menjadi biner, kemudian kita bagi 4 setiap binernya. Contoh misalnya 2 kita pisahkan F9, kita rubah menjadi biner. 2 ini berarti nilai binernya adalah 0, 0, 1, 0. Kemudian F atau 15 nilai binernya adalah 1, 1, 1, 1 ya. Kemudian 9 nilai binernya adalah 1, 0, 0, 1. Nah, oke, kalau kemudian kita gabung jadi 9F2, 16 nilai binernya adalah 100, 11111101010. Oke. Nah, selanjutnya sandi biner BCD ya, sama tadi caranya ya. Teknik BCD bisa juga kita pakai misal nilai desimal 596 berapa nilai binernya ya, tinggal kita konversi 6 itu binernya 0110 ya.
Kenapa bisa? Ini kalau kita hitung, langsung lihat nilai 1. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 berarti 2, 2 pangkat 2 berarti 4, berarti 4 ditambah 2 sama dengan 6 ya, seperti itu. Berarti nilai 9, binarnya adalah 1001, 5 binarnya adalah 01010. Jadi kalau kita BCDK berarti 596 basis 10, nilai BCD-nya adalah 0101100110 BCD. Oke. Ini untuk coding grid kita nggak usah ya. Kita nggak usah ini. Oke, saya rasa itu untuk untuk sistem bilangan. Nah, untuk tugasnya nanti saya berikan di e-learning ya. Jangan lupa absen. Nanti ada tugas di e-learning, silakan Anda jawab ya tugasnya. Untuk hari ini materinya sampai sini dulu ya. Minggu depan kita lanjutkan. Sekian. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini. Kemudian jika Anda yang belum paham mengenai materi, baik itu sistem bilangan dari binar ke heksadesimal, kemudian dan seterusnya, bilangan oktal, silakan Anda tanyakan di kolom komentar. Nah, nanti saya akan jawab di materi video selanjutnya. Oke, sekian untuk materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.